Kami percaya dimanapun kami ada, kami mau terus menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Oh, ku mengasihimu, ku mengasihimu Tuhan. Sembah, ku sembah, hanya Kau yang layak kami sembah. Segala pujian, kemuliaan, segala keagungan kami berikan kepadamu Tuhan. Hanya padamu kami berserah, kepadamu kami berharap. Engkau perlindungan, Engkau keselamatan, Engkau kekuatan. Oh,
hadirat-Mu lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Kami menyembah Bapa yang kekal. Segenap hatiku menyembah, segenap hatiku menyembah, segenap jiwaku berserah. Ku serahkan sepenuhnya, oh, kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu yang terbesar, nama-Mu termulia. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Pribadi yang kami rindukan, pribadi yang sangat kami nanti-nantikan hanya Engkau Tuhan. Oh, jamaah kami bawa menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kau Yesus, Kau Yesus yang kami puja, nama di atas segala nama. Kau berkuasa, Kau mulia, Engkau ajaib. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, dan saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja,
atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah Engkau Tuhan, saat ku sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau ku sembah Tuhan, Engkau hadir Tuhan, Kau ku tinggikan Tuhan.
segala bangsa menyembah, biar segala suku bangsa menyembah, sujud mengenalmu Tuhan. Oh Yesus, kami mau mengenalmu lebih lagi, mengenalmu lebih lagi. Yesus, kami mau dekat kepadamu Tuhan. Kami mau dekat kepadamu Tuhan. Kami mau dekat kepadamu. Oh Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami mau menyembah Engkau, menyembah Engkau. Thank you Jesus. Kami panggil Engkau Abba ya Bapa. Engkau Bapa yang mengasihi kami, kasih setiamu lebih dari segala-galanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Thank you Lord Jesus buat hadirat-Mu. Terima kasih. Apa ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh apa ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anak-Mu, memanggil-Mu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cintakan. Apa
Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Oh, Yesus, ku cinta kau, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta kau. Puji Tuhan. Bapak Ibu mari, kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman, saya ajak kita untuk buka bersama-sama dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, saya akan baca agak panjang Pak Ibu, tapi ini satu paket. Ya, kita memang mau gak mau kita harus membacanya, supaya kita paham betul Tuhan punya maksud bagi kita. Yakobus pasal yang pertama, mari saya baca ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Judul perikopnya adalah iman dan hikmat. Ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Coba saya ajak saudara kembali ke ayat yang kedua. Yakobus menulis begini, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah begini, kata kebahagiaan di situ Yunani bilang kara atau kairo. Kara atau kairo itu artinya adalah begini. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan, itu artinya adalah begini. Milikilah ketenangan dalam jiwa karena kamu memahami alasan di balik peristiwa. Ulang. Kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan,
Yakobus bilang begini, milikilah ketenangan jiwa. Karena kamu sudah tahu alasan dibalik peristiwa. Nah, jangan salah mengerti dulu. Yakobus juga menulis bahwa Tuhan tidak mencobai manusia. Betul? Karena masing-masing orang dicobai oleh keinginannya. Itu Yakobus sendiri juga mencatatnya. Tapi kan ini rada kontra. Kalau ternyata dia bilang begini, kalau kamu dibawa masuk, jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, maka kamu perlu berbahagia. Nah, garis bawahi. Ayat 2 ini berkaitan erat dengan ayat 3. Jadi pencobaan yang dimaksud itu berkaitan dengan ujian iman. Kalau pencobaan yang dipicu oleh keinginan diri sendiri, ujung-ujungnya akan membawa saudara dan saya jatuh kepada dosa dan pelanggaran. Tetapi pencobaan yang dimaksud oleh Yakobus pada ayat 2 berkaitan dengan ayat 3, ujian iman. Yang ujung-ujungnya menghasilkan kualitas bagi saudara dan saya. Nah, sekarang Yakobus bilang ini, kalau toh pencobaan itu datang, kamu perlu berbahagia, atau lebih tepatnya, tenang saja jiwanya. Ulang, karena kamu sudah tahu alasan dibalik peristiwa. Sebelum saya berlanjut, mari kita lihat aja dulu apa yang dimaksud dengan kata pencobaan. Waktu ini terjadi, saudara dan saya, Alkitab bilang begini, hadapi dengan tenang. Kamu sudah tahu kok hasil akhirnya apa. Kamu sudah tahu alasan dibalik pencobaan ini apa. Jadi kamu perlu tenang. Nah, pencobaan atau peirasmos yang dikaitkan dengan ujian iman pada ayat 3. Pengertian yang pertama adalah begini. Upaya pembuktian apa yang sebenarnya ada atau mengakar di dalam kita. Ulang. Pencobaan atau peirasmos artinya adalah upaya pembuktian mengenai apa yang ada atau berakar di dalam kita. Saya kasih contoh. Contohnya adalah begini. Mau tahu orang bisa dipercaya atau tidak? Kasih buat dia keuangan, pengelolaan keuangan. Suruh dia pegang uang. Nanti dari situ kita akan tahu orang ini bisa dipercaya atau tidak. Mampu mengelola atau tidak. Nah, keuangan dipercayakan kepada kita ternyata begini. Untuk sekedar membuktikan apa yang ada di dalam kita. Akarnya bagus gak? Kepercayaan kepada Tuhan bagus gak? Nilai dasar yang terbentuk di dalam kita itu bagus gak? Nah, itu yang Yakobus bilang. Kalau sampai kamu harus berhadapan dengan upaya pembuktian mengenai apa yang ada di dalam kamu sebenarnya, maka tenanglah. Karena kita sudah tahu bahwa hasilnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sudah? Pengertian yang kedua dari kata peirasmos atau pencobaan itu adalah begini, Bapak Ibu. Ujian terhadap integritas, ujian terhadap kesetiaan, ujian terhadap kebajikan, ujian terhadap kasih. Kalimat begini, jatuh ke dalam. Kata jatuh itu artinya adalah begini, dibawa masuk ke dalam. Jadi rupa-rupanya Yakobus lagi bilang begini, kamu tenang aja jiwanya. Kalau ternyata yang kamu dapati adalah ini ada sebuah upaya untuk membuktikan di dalam kamu itu tersimpan apa? Kejahatan atau kebenaran. Hal yang kedua, kamu tenang jiwa aja supaya pada waktu sebab begini, kita sudah tahu alasan dibalik pencobaan ini. Alasan dibalik pencobaan ini adalah supaya saudara dan saya teruji dalam persoalan integritas, kesetiaan, kasih, dan kebaikan. Loh, kalau enggak diuji, maka saudara dan saya tidak akan teruji. Makanya tadi saya bilang, ini bukan pencobaan yang akan menggiring kita kepada kejatuhan. Sebaliknya, ini adalah pencobaan yang berkaitan dengan ujian iman yang akan memberitahukan kepada kita bahwa sejauh mana kamu sudah mengakar di dalam kebenaran. Sedalam apa kamu meyakini kebenaran Tuhan di dalam kamu punya cara berpikir. Makanya Yakobus bilang, tenang aja, kalau sampai ujian integritas datang, kamu juga tahu hasilnya adalah baik bagi kamu. Kamu teruji sebagai orang berintegritas, kamu teruji sebagai orang yang baik, kamu teruji sebagai orang yang setia, dan kamu juga teruji sebagai orang yang penuh
dengan kasih. Sudah? Apakah pencobaan? Ini menarik sekali. Ajakan untuk disiplin supaya tidak terprovokasi untuk menyimpang dari kebenaran. Kata pencobaan, sebenarnya Alkitab bilang ini, ajakan supaya kamu tuh disiplin aja. Disiplin di dalam apa? Disiplin di dalam kebenaran. Sehingga tidak gampang terprovokasi untuk menyimpang dari kebenaran. Bapak Ibu, serangan tidak terjadi 1 tahun 1 kali dalam hidupnya kita. Serangan dari setan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya 24/7. 24 jam sehari dalam 7 hari. Upaya setan adalah begini, supaya saudara dan saya gagal aja, jatuh aja, menjadi orang-orang yang gampang sekali terprovokasi untuk menyimpang dari kebenaran. Nah, secara ini yang Yakobus bilang, kamu tahu nggak? Kalau kamu dibawa masuk ke dalam pencobaan, sebenarnya kamu perlu berbahagia, kamu perlu tenang dalam jiwa kamu. Sebab kamu sedang dididik untuk menjadi sangat disiplin sehingga tidak gampang terprovokasi untuk menyimpang dari kebenaran. Betul? Coba, apakah juga yang dimaksud dengan pencobaan? Ini menarik. Kesulitan, kesengsaraan, tekanan, air mata, apalagi kesusahan untuk membuktikan karakter, iman, dan kesucian seseorang. Ulang-ulang, Yakobus bilang, jiwanya tenang aja. Kamu sudah tahu kok alasan dibalik peristiwa. Kalau sampai dalam kisah hidup saudara dan saya berhadapan dengan kesulitan, kesengsaraan, air mata, kesukaran, tekanan dalam kehidupan, atau bahkan kata ini, kemalangan, saudara dan saya harus menghadapinya dengan jiwa yang tenang. Karena kita tahu begini, ini penting. Untuk memberikan bukti bahwa saya adalah orang yang teruji dalam karakter, terbukti dalam iman, terbukti dalam kesucian. Amin. Nah, lalu lihat ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kata tahu di situ ginosko. Ginosko tuh artinya adalah begini, tahu dan paham karena belajar. Makanya kenapa orang percaya perlu belajar firman, supaya jangan sampai kepercayaan kita kepada Tuhan mengalami keadaan diciderai. Supaya jangan sampai kepercayaan kita kepada Tuhan gugur hanya gara-gara kesusahan, kesengsaraan, malapetaka, kemalangan, air mata. Ini yang Yakobus bilang, kamu kan tahu, kamu kan sudah belajar, harusnya kamu paham bahwa kalau toh pencobaan datang, ujian iman datang, yang terjadi adalah, saya ulang, targetnya bukan untuk bikin kita hilang dalam pertempuran. Sebaliknya, targetnya adalah supaya saudara dan saya ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang Alkitab bilang begini, imannya menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Sekarang mari kita lihat kata ujian. Ingat, berkaitan dengan iman. Semua orang bisa bilang percaya kepada Tuhan di musim kebaikan. Betul? Segala sesuatu berjalan lancar, baik, lurus, aman. Semua orang sangat gampang untuk berkata, Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Tapi mari kita lihat, waktu kesukaran muncul, penderitaan datang, aniaya terjadi, air mata tumpah, kesukaran demi kesukaran datang dalam kehidupan kita. Pertanyakan begini, masih tetap percaya Tuhan? Makanya kenapa Yakobus bilang, kamu perlu berbahagia untuk pencobaan yang datang dalam kamu punya kehidupan. Sebab pencobaan ini berkaitan dengan ujian iman. Karena begini, kamu toh sudah paham bahwa begini, Tuhan tidak uji kamu atau mencobai kamu untuk celakakan kamu. Jadi hadapi aja penderitaan, tekanan, air mata, kesukaran dengan jiwa yang tenang. Sebab kamu tahu, waktu kamu menghadapinya dengan jiwa yang tenang, kamu akan tampil teruji sebagai orang-orang yang kualitasnya bagus. Amin. Sekarang mari kita lihat kata ujian, dokimion.
Ujian itu ujian terhadap iman. Menarik sekali Pak Ibu. Artinya dokimion itu artinya adalah begini. Pembuktian sifat percaya. Melalui apa coba? Kisah hidup. Proses berat. Tekanan. Air mata. Kenapa pencobaan datang? Berkaitan dengan ujian iman. Sebab rupa-rupanya ini yang Alkitab mau garis bawahi dan beritahukan kepada kita. Kamu tahu nggak? Bahwa dalam perjalanan kamu punya hidup, Tuhan harus melakukan tindakan begini. Pembuktian terhadap sifat percaya di dalam kamu. Yang tadi saya bilang. Jangan-jangan saudara dan saya cuma percaya kepada Tuhan waktu jalannya lurus. Bagaimana kalau jalannya terjal, berbukit, dan untuk sampai ke puncak kita harus mendaki dan itu menguras banyak. Kamu tetap percaya kepada Tuhan nggak? Ujian iman ternyata tindakan upaya itu adalah untuk kepentingan begini. Membuktikan aja sifat percaya di dalam kamu adalah sifat percaya yang absolut kepada Tuhan. Atau sifat percaya yang dimotori oleh keadaan semata. Halo? Saudara dan saya harusnya sangat teruji dalam keadaan apa saja. Sebagai orang-orang yang sangat mempercayai Tuhan. Bapak Ibu, sejarah membuktikan, dunia juga membuktikan bahwa kekristenan tanpa ujian, kekristenan tanpa penderitaan, kesukaran, air mata akan selalu menghasilkan orang-orang Kristen yang gampangan. Tidak teruji dalam kualitas. Sejarah menulis, sejarah kekristenan, Alkitab juga mengajarkannya kepada kita. Orang-orang percaya yang ternyata begini, mereka harus masuk ke dalam pencobaan. Mereka harus masuk kepada ujian iman atau lebih tepatnya ujian pembuktian sifat mempercayai Tuhan. Waktu mereka diuji oleh kesukaran, orang-orang yang kepercayaannya kepada Tuhan betul-betul mengakar di dalam kebenaran adalah orang-orang yang bahkan begini, kalau toh hilang nyawa karena alasan mempercayai Tuhan, saya nggak apa-apa. Nah sekarang pertanyakan begini kan, coba kalau musim baik kita percaya kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya diperhadapkan pada kisah, mau lapar tapi tetap percaya kepada Tuhan, atau mau kenyang dan lepaskan nama Tuhan. Pertimbangkan ini baik. Saudara mau pilih yang mana? Kenapa pencobaan atau ujian iman harus datang? Supaya pada akhirnya dari kisah-kisah kehidupan, dari proses-proses berat yang saudara dan saya harus hadapi dalam kehidupannya kita. Bagi Tuhan, bagi kita, bagi Tuhan kita teruji. Bagi kita teruji. Punya apa? Punya itu yang Alkitab bilang, sifat percaya kepada Tuhan yang terbukti. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya harus melayani satu orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi somehow musim yang sekarang dia sedang hadapi adalah musim kesukaran hebat. Hal yang kemudian terjadi adalah dia mempertanyakan Tuhan. Tuhan di mana? Katanya Tuhan adalah raja atau Tuhan yang mahir bikin mujizat. Mahir mendatangkan pertolongan. Di mana? Mujizat nggak terjadi, pertolongan nggak ada. Bahkan ada upaya untuk mengakhiri kehidupan sendiri. Ada upaya untuk melakukannya. Sebab beranggapan hidup percuma, lebih baik mati. Nah saya duduk dan saya beritahukan kepada dia. Tahu nggak bahwa penderitaan dalam kehidupan orang-orang yang mengikuti Tuhan itu penting. Kesukaran, kemalangan, air mata dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan itu penting. Kenapa? Sebab kalau itu sampai terjadi dalam kehidupan kita, rupa-rupanya Alkitab bilang begini, hadapi dengan jiwa yang tenang. Kamu tahu kok, kamu sedang mengalami ujian untuk membuktikan sifat percaya di dalam kamu. Saya ulang, adalah sifat percaya yang dipengaruhi oleh keadaan atau sifat percaya yang mutlak mempercayai Tuhan tanpa syarat. Sifat mempercayai Tuhan karena kita sudah paham Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak akan pernah mungkin mencelakakan kita. Sebaliknya
Tuhan yang kita percaya. Kenapa? Dia harus membiarkan kita masuk dalam penderitaan. Karena yang dia mau adalah begini. Anak-anaknya, orang yang mempercayai dia harus ditemukan tahan banting, teruji dalam apa tadi? Integritas, kebaikan, apalagi kesetiaan, kasih, teruji sebagai orang-orang yang waktu penderitaan datang, kita nggak gampang terprovokasi untuk menyimpang dari kebenaran. Ada berapa banyak orang memutuskan untuk begini, langgar nilai hanya gara-gara lapar, langgar nilai hanya gara-gara kesusahan, mencuri karena alasan susah, lalu apa lagi? Merampas haknya orang lain hanya gara-gara membutuhkan apa tuh? Suplai dana misalnya, membutuhkan suplai kebutuhan misalnya. Lalu kita memutuskan untuk langgar aja nilai yang kita percaya seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Makanya mengapa dari awal saya bilang kepada saudara bahwa orang percaya harus berbahagia kalau dibawa masuk kepada begini, sebuah upaya pembuktian yang ada di dalam kamu apa? Kamu betul-betul telah mengakar untuk mempercayai Tuhan, bertahan dalam nilai kebenaran, whatever takes, apapun yang terjadi, atau jangan-jangan waktu susah kamu langgar firman. Waktu tersudut kamu langgar firman. Waktu terjepit kamu langgar firman. Nah, Alkitab bilang begini, kamu harus tenang. Kalau upaya pembuktian sifat percaya di dalam kamu harus diuji. Sebab begini, kalau orang teruji percaya, setelah mereka teruji percaya, yang terjadi adalah Tuhan akan tampil untuk membuktikan diri sebagai pribadi yang layak untuk bisa dipercayai. Contoh Bapak Ibu, masih ingat Abraham? Coba, teori dalam firman mengajarkan kepada kita bahwa Abraham itu orang yang sangat mempercayai Tuhan. Berteori tentang imannya Abraham kepada Tuhan tidak cukup kan? Abraham harus dibawa masuk kepada itu tuh, Yakobus bilang ayat 2, pencobaan, ayat 3, ujian iman. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa melalui keturunannya Abraham yaitu Ishak, Abraham akan memperoleh keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Sudah? Tapi enggak lama kemudian tiba-tiba Tuhan datang pada Abraham dan berkata, Abraham jadi begini, itu Ishak, jadikan korban persembahan kepada saya. Kalau di dalam Abraham akar mempercayai Tuhan tidak kuat, sifat pembuktian sifat percaya di dalam Abraham, sifat percaya Abraham dipengaruhi oleh keadaan. Hari itu Abraham bisa menista Tuhan loh, sambil berkata, Tuhan kok pelin-pelan sekali. Kemarin bilang bahwa melalui Ishak saya akan dapatkan keturunan. Bayangkan kalau Ishak mati dibunuh karena dijadikan sebagai korban persembahan, bagaimana mungkin saya akan mendapatkan keturunan? Abraham bisa menista nama Tuhan, lalu mempertanyakan Tuhan, Tuhan ini sebenarnya bisa dipercaya enggak? Tapi coba lihat, Alkitab bilang ini, Tuhan bicara hari ini, lalu Alkitab tulis begini, besok harinya, pagi-pagi benar. Apa yang dibuat? Abraham bikin persiapan, lalu berjalan dengan bujangnya termasuk dengan anaknya. Dia naik terus dalam perjalanan sampai ke bukit pengorbanan. Tiba di atas bukit ini yang Alkitab catat details. Alkitab bilang ini, Ishak diikat, dibawa naik di atas, apa itu? Meja persembahan. Lalu Abraham sudah siapkan pisau untuk kepentingan begini, sembelih aja seperti layaknya korban persembahan kepada Tuhan. Masih ingat? Waktu Abraham melakukan tindakan, ambil pisau dan siap sembelih anaknya untuk kepentingan sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Masih ingat apa yang kemudian Tuhan bilang? Bram, stop Bram. Kalimat berikutnya Tuhan bilang ini, now I knew. Sekarang saya tahu bahwa sifat kamu percaya bukan sifat percaya yang dipengaruhi oleh keadaan, tapi sifat percaya yang telah sangat mengakar kepada Tuhan, sehingga pada waktu harus berhadapan dengan penderitaan, nilai percaya tidak gugur. Lalu ini yang Tuhan bilang kepada Abraham, jangan sembelih Ishak. Itu tuh ada binatang
tersangkut aja. Ambil itu binatang, olah, persembahkan kepada Tuhan. Kitab Ibrani mencatat dengan sangat jelas alasan kenapa Abraham berani sekali melepaskan Ishak. Bapak Ibu, lepaskan uang lebih mudah daripada lepaskan anak. Iya enggak? Kehilangan harta lebih gampang, kehilangan uang lebih gampang daripada kehilangan anak. Pertanyaannya adalah, kenapa Abraham berani sekali untuk kasih Ishak hari itu kepada Tuhan? Ibrani bilang ini, karena dia percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk membangkitkan orang dari kematian. Dan dari sana ia seolah-olah telah mendapatkan anaknya kembali. Saudara tahu? Sifat percaya Abraham tidak dipicu oleh keadaan, tidak dipicu oleh euforia semata. Sifat percaya Abraham kepada Tuhan adalah sifat percaya yang sangat mengakar sampai begini. Kalau tadi, kenapa dia kasih Ishak? Karena dia tahu nggak apa-apa. Kalau toh Ishak mati, kan Tuhan sudah berjanji dari Ishak saya akan hasilkan keturunan. Jadi kalau toh Ishak mati, Tuhan punya kuasa bangkitkan Ishak kok. Dari kejadian itu, makanya kenapa Abraham disebut dengan istilah bapaknya orang percaya. Caranya apa? Perhadapkan dengan ujian. Halo? Sifat percaya di dalam kita kepada Tuhan itu harus dibuktikan. Pakai apa? Ujian, pencobaan. Gak ada amin ya. Ngeri memang Pak. Sudah, tadi ujian pembuktian terhadap sifat percaya. Tapi tahukah saudara kata ujian, dokimion? Kata ujian, dokimion punya pengertian yang kedua adalah begini. Uji kelayakan. Ujian iman. Itu artinya adalah begini. Uji kelayakan iman. Saudara tahu supaya pada akhirnya kendaraan bisa beroperasi. Yang harus dibuat adalah uji kelayakan. Supaya rumah sakit bisa naik pada level berikutnya. Kan rumah sakit itu ada strata, ada level kan. Ada kelas-kelasnya. Supaya rumah sakit bisa naik pada level berikutnya. Harus terjadi yang disebut dengan uji kelayakan. Nah ini yang dari tadi saya bilang. Kenapa sampai Yakobus bilang berbahagialah kalau kamu harus dibawa ke dalam pencobaan yang berkaitan dengan ujian iman. Karena ternyata begini, kita sudah tahu alasan di balik peristiwa. Kalau toh memang kita harus diuji, kan kepentingan Tuhan adalah begini. Kamu layak gak? Kamu terbukti gak pada sifat percaya? Kamu disebut sebagai anak-anak yang layak di hadapan Tuhan atau tidak? Berkaitan dengan begini, mempercayai Tuhan dalam hidupnya kita. Sehingga pada akhirnya begini Pak Ibu, mau hujan datang kah, mau badai datang kah, mau suasana tenang-tenang saja kah, kita akan menghadapi dengan jiwa yang tenang, dengan kepala yang tegak. Kenapa? Kita sudah tahu alasan di balik peristiwa. Kalau kesusahan datang, tekanan datang, malapetaka datang, air mata harus tumpah, kita sudah tahu, oh ini uji kelayakan. Ini pembuktian sifat iman di dalam saya. Ini adalah uji kelayakan. Apakah saya ditemukan sebagai orang yang berintegritas, hidup dalam kesetiaan, hidup sebagai orang baik dan teruji dalam kasih atau enggak? Ini uji kelayakan. Apakah saya menjadi orang yang sangat disiplin dalam kebenaran sehingga tidak gampang terprovokasi untuk menyimpang dari kebenaran atau enggak? Loh kita udah tahu kan alasan di balik peristiwa. Makanya kenapa Yakobus bilang begini, kamu punya jiwa, tenanglah. Jangan panik. Jangan gampang terprovokasi. Lalu marah-marah Tuhan. Kenapa dulu sebelum ikut Tuhan tampaknya hidup baik-baik saja. Sekarang ikut Tuhan dan semakin serius mengikuti Tuhan. Hidup tambah susah. Pernah saudara berhadapan dengan fakta itu? Bukankah Alkitab berkata, kesusahan orang benar? Bagaimana Pak, Ibu? Banyak. Pernah baca itu ayat?
kesusahan orang benar banyak. Lalu saudara berpikir bahwa menjadi orang benar, ikut Tuhan akan tidak mungkin susah? Itu pelecehan terhadap firman itu. Banyak kembang gula yang diberitakan dari mimbar-mimbar Kristen dengan berkata bahwa ikut Tuhan, jalan tol. Ikut Tuhan, pintu terbuka. Ikut Tuhan, sudah. Nanti burung gagak datang kasih makan. Tapi faktanya di lapangan yang kita hadapi dalam hidup tiap-tiap hari adalah ini yang kita alami kan. Ikut Tuhan, bertahan dalam nilai, pintu ketutup. Ikut Tuhan, bertahan dalam nilai, tidak ada yang namanya burung gagak. Mau burung gagak warna hitam kah, warna putih kah, warna kuning kah. Namanya burung gagak, tidak ada yang datang untuk kasih buat kita supply. Kita memilih untuk takut kepada Tuhan, jauhi kejahatan, bertahan pada nilai. Jalan tidak ada jalan tol dalam kita punya hidup. Pada waktu itu terjadi, kasih tahu untuk diri sendiri. Jiwa kamu tenang. Kita tahu. Lagi dibawa masuk kepada pencobaan. Lagi digiring kepada ujian iman. Sampai kamu teruji sebagai orang yang begini. Lolos dari uji kelayakan. Sampai akhirnya kamu didapati bahwa kamu terbukti sebagai orang yang sifat percaya kepada Tuhan adalah sifat percaya yang telah mengakar sehingga enggak gampang diombang-ambingkan oleh keadaan. Makanya Yakobus bilang, tenang saja, kamu sudah tahu kok alasan dibalik peristiwa. Coba pertimbangkan, Alkitab bilang, kesusahan orang benar banyak, iya. Kalimat berikutnya bilang apa? Tetapi Tuhan melalukan semuanya itu daripadanya. Kenapa? Tuhan melalukan semuanya itu daripadanya. Sebab sometimes begini, kesusahan itu penting. Supaya saudara dan saya didapati lolos uji kelayakan. Kalau sudah lolos, kesusahannya selesai. Tuhan melalukan kesusahan dari kita. Saya paham betul bahwa dalam kisah hidup saudara dan saya pasti ada kisah di mana kita tertawa terbahak-bahak, tetapi kita pernah menangis juga sampai dada sesak. Mari uji pertanyaan ini di dalam cara berpikir. Apakah dari usia awal sampai dengan usia kita hari ini, apakah kita mendapati setiap tahun terus menerus kita menangis sampai sesak dalam jiwa? Enggak kan? Menangis, tertekan, persoalan berat, itu cuma musim. Karena Alkitab bilang, kesusahan orang benar banyak, tetapi Tuhan melalukan daripadanya. Kenapa kesukaran datang pada kita? Justru waktu kita memilih untuk takut kepada Tuhan. Ini yang Yakobus bilang, tenang, tenang. Kamu sudah tahu alasan dibalik peristiwa. Kamu cuma lagi diuji, berintegritas enggak, setia enggak. Apalagi tadi? Orang baik enggak, orang yang hidup dalam kasih enggak, punya disiplin untuk hidup benar enggak, sehingga tidak gampang terprovokasi untuk menyimpang dari dosa, dari kebenaran, terjebak pada dosa dan pelanggaran enggak. Kamu teruji enggak sebagai orang yang sifat percayanya kepada Tuhan ngakar kuat sehingga tidak bisa percaya kepada kita, percaya kita kepada Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan, tetapi dipengaruhi oleh keyakinan kita kepada Tuhan. Amin. Coba pertanyakan ini. Kalau kamu diuji pada ujian kelayakan, tes kelayakan, kira-kira kamu lolos gak? Sudah? Ujian terhadap iman. Kata iman tuh, pistis tuh artinya adalah ini. Kamu teguh berdiri gak dalam sistem kebenaran? Iman atau pistis sama dengan adalah begini, keteguhan untuk berdiri atau keteguhan dalam sebuah sistem kebenaran. Masih ingat Alkitab bilang apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Supaya orang punya iman tampil di dalam mereka harus dengarkan firman. Kata dengar di situ adalah to listen and understand. Kamu harus dengar firman, lalu kamu paham firman. Kalau kamu paham firman,
iman akan tampil di dalam kamu. Nah, ini yang Alkitab bilang, iman adalah keteguhan dalam sebuah sistem kebenaran. Semua orang yang percaya kepada perkataan Tuhan dalam pemberitaan firman, semua orang yang membiarkan cara berpikirnya sangat dikuasai oleh kebenaran. Tahukah saudara bahwa ada sebuah sistem kebenaran telah terbangun di dalam kita? Sistem itu harus diuji. Teguh enggak? Saudara tahu kan bahwa banyak sekali perusahaan besar dunia yang untuk uji sistemnya mereka sewa hacker kan? Mereka berani bayar mahal hacker untuk apa coba? Jebol mereka punya sistem. Kepentingannya apa? Supaya begini, kalau hacker masuk, kita bisa tahu sistem keamanannya kita ini solid atau tidak. Kalau ternyata hacker bisa masuk, berarti mereka harus bangun sistem yang jauh lebih solid supaya nggak mudah terserang. Nah, apakah iman atau bisnis? Itu tuh keteguhan dalam sebuah sistem kebenaran. Makanya tadi saya bilang, Yakobus bilang, kamu perlu berbahagia. Kalau kamu dibawa masuk ke dalam pencobaan, kamu dibawa masuk ke dalam pencobaan yang berkaitan dengan ujian iman. Sebab rupa-rupanya adalah begini, terhadap iman kamu tuh harus diuji. Kamu punya sistem kebenaran di dalam kamu harus diuji. Ini sistem yang gampang dihack, diprovokasi untuk membuat saudara dan saya menyimpang dari kebenaran. Atau sistem kebenaran di dalam kita udah sangat solid sehingga kita gak gampang terprovokasi. Kita gak gampang jadi orang-orang yang kecewa kepada Tuhan hanya gara-gara hidup susah. Marah-marah Tuhan, ancam-ancam Tuhan. Kalau gini caranya saya berhenti pelayanan aja. Kalau saya jadi Tuhan saya akan menjawab, berhenti aja. Kenapa coba? Ada sebuah sistem kebenaran yang harus kuat di dalam kita. Caranya masuk dalam pencobaan yang berkaitan dengan ujian. Halo? Ujian terhadap iman, Alkitab bilang begini, menghasilkan ketekunan, hipomone. Hipomone itu artinya adalah begini, daya tahan untuk menghadapi apa aja dalam kesabaran. Itulah sebabnya kenapa Yakobus bilang, waktu pencobaan datang, ujian iman datang, kamu tenang aja dalam jiwa. Kamu udah tahu kok alasan dibalik peristiwa. Kesukaran ini terjadi waktu kamu hidup takut kepada Tuhan. Kamu berhadapan dengan kesukaran, kamu tenang aja. Hadapi aja kesukaran dengan ketenangan. Kamu sudah tahu kok alasan dibalik peristiwa. Ini harus terjadi supaya kamu teruji, punya sistem kebenaran yang kuat di dalam kamu. Tapi yang kedua, Alkitab bilang ini, kamu teruji menjadi orang yang punya daya tahan yang solid untuk bertahan menghadapi apa aja dalam kesabaran. Halo? Coba, saudara dan saya waktu tekanan datang, punya daya tahan yang solid enggak? Untuk apa coba? Untuk sabar bertahan sampai janji Tuhan tergenapi. Ketekunan itu artinya adalah begini, karakteristik seseorang, hipomone itu artinya adalah begini, karakteristik seseorang yang tidak menyimpang dari tujuan. Kenapa pencobaan datang, ujian datang? Supaya terhadap iman, supaya menghasilkan ketekunan. Jadi yang pertama Alkitab bilang ini, supaya kamu punya daya tahan. Tahan banting, hadapi apa aja. Mau hujan, mau badai, mau terik matahari, kamu tahan banting. Orang Surabaya bilang menter. Gak tahu orang Kudus bilang apa Pak? Itu sudah. Tidak? Tapi yang kedua, ketekunan itu artinya adalah ini. Supaya karakter yang terbentuk di dalam kamu adalah, kamu akan menjadi orang-orang yang tidak menyimpang dari tujuan. Halo? Bagaimana? Kalimat berikutnya, karakter yang tidak menyimpang dari tujuan. Waktu menghadapi penderitaan besar, sebaliknya. Karakter yang muncul di dalam kita adalah kesetiaan terhadap iman. Itu hipomone. Halo? Teori gampang? Gampang. Mengkhotbahkannya gampang? Gampang banget. Waktu ngalami dalam keseharian kita berdarah-darah Pak.
Tapi ini yang Yakobus bilang, jiwa kamu tenang. Kesusahan ini datang bukan untuk celakakan kamu. Kesusahan ini datang adalah untuk kamu teruji, lolos tes kelayakan. Kamu teruji, punya daya tahan, tahan banting, hadapi apa aja. Kamu teruji sebagai orang-orang yang tidak menyimpang dari tujuan hanya gara-gara penderitaan besar atau kesusahan besar. Sebaliknya, kamu akan teruji menjadi orang-orang yang setia di dalam iman. Tadi saya bilang, teori gampang, praktek susah. Pernahkah saudara membaca Yakobus pasal 1 sampai kepada ayat 4? Lalu saudara bingung karena di ayat 5 tiba-tiba pindah topik. Pernah bingung gak? Kalau gak pernah bingung berarti hebat. Saya bertahun-tahun baca ini pasal. Saya bingung. Dari ayat 2 sampai ayat 4. Dia ngomong tentang pencobaan, tentang ujian, tentang iman, tentang ketekunan. Lalu ayat 4 bilang begini. Supaya, saya baca ya ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kau menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan dalam suatu apapun. Kata sempurna di situ Pak, Ibu, teleios, arti yang paling powerful adalah begini. Kamu diuji, kamu dicobai supaya pada akhirnya ditemukan sistem iman, sistem percaya yang solid kepada Tuhan di dalam kamu. Kamu punya karakteristik yang tidak terbiasa menyimpang dari tujuan. Ternyata begini, kata sempurna itu sama dengan dewasa. Jadi target Tuhan giring orang masuk dalam pencobaan, masuk dalam ujian iman. Target ujung-ujungnya adalah supaya ketekunan kamu itu dewasa. Tahan banting di dalam kamu itu dewasa. Kebiasaan kamu terfokus kepada Tuhan punya tujuan itu dewasa. Kamu berhadapan dengan pencobaan berat, malapetaka besar, hal-hal mengerikan dalam kehidupan. Kamu teruji sebagai orang-orang yang dewasa untuk bersikap. Tidak menyimpang dari tujuan. Kesetiaan iman di dalam kita tambah lama tambah dewasa. Sudah? Baru di ayat 5 itu yang tadi saya bilang. Dia pindah topik. Ternyata bukan pindah topik, akhirnya saya paham. Sebab yang tadi saya bilang Pak Ibu. Teori gampang praktek susah. Yakobus pun paham itu. Sebab kalau kita dengar firman kayak begini, kita udah kasih tahu untuk diri sendiri. Oke, siap. Berarti kalau penderitaan datang, bagaimana? Hadapi dengan ketenangan jiwa. Tetapi faktanya terbanyak yang terjadi adalah waktu kesusahan datang, yang terjadi pada kita adalah kita panik. Kita bereaksi salah. Kita mempertanyakan Tuhan. Nah, makanya kenapa setelah Yakobus bahas ayat 2, ayat 3, ayat 4, baru dia masuk di ayat 5. Di ayat 5 dia bilang ini, kalau ada di antara kamu yang kurang hikmat, kamu perlu meminta dari Tuhan. Sebab dia adalah Tuhan yang murah hati dalam persoalan kasih hikmat pada orang. Dan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Itu dulu ya, sampai kepada ayat 6. Lalu Yakobus bilang ini, kalau mau minta hikmat, minta dalam iman. Kenapa harus minta hikmat? Serupa-rupanya ayat 6 Yakobus bilang ini, kalau kamu tidak punya hikmat dan waktu kamu berhadapan dengan fakta, pencobaan, ujian iman, kesukaran, malapetaka, kesusahan besar, proses susah, kalau kamu tidak minta hikmat, yang akan terjadi di dalam kamu adalah kamu akan berhadapan dengan kehidupan dengan fakta tidak menyenangkan pada posisi begini, bimbang. Seperti gelombang laut diombang-ambingkan kian kemari. Ayat 7 Yakobus bilang, orang yang begitu jangan pernah mengira dia akan menerima sesuatu dari Tuhan, penyelesaian. Lalu ayat 8 Yakobus bilang ini, orang yang mendua hati nggak tenang dalam hidupnya. Kenapa Yakobus bilang kepada orang percaya hari itu sampai kepada kita hari ini? Kalau kamu udah tahu bahwa kamu somehow akan berhadapan dengan pencobaan dan ujian iman, yang kamu harus minta di hadapan Tuhan adalah hikmat. Kenapa? Sebab tanpa hikmat, saudara dan saya nggak mungkin akan tenang. Tadi kan Yakobus bilang di ayat 2 bagaimana? Jiwamu tenang aja. Bagaimana? Kalau masuk dalam pencobaan dan ujian iman,
Kamu sudah tahu kok alasan dibalik peristiwa. Kapan orang menjadi tidak tenang? Waktu berhadapan dengan kesukaran, malapetaka, tekanan demi tekanan, ujian dan pencobaan yang berkaitan dengan imannya kita. Itu tuh Yakobus bilang, karena orang gak punya hikmat. Kamu harus minta hikmat supaya waktu ujian datang, waktu pencobaan datang, ulang-ulang kamu menjadi tenang. Ulang, kamu tidak mendua hati. Ulang, waktu hikmat bekerja di dalam kamu, saat ujian dan pencobaan datang, kamu menjadi orang yang tidak gampang diombang-ambingkan. Yang tadi saya bilang, percaya kita kepada Tuhan tidak dipicu oleh keadaan. Percaya kita kepada Tuhan dipicu oleh kepercayaan kita kepada Tuhan. Halo? Fakta mengenai Tuhan yang telah kita percayai. Sewaktu orang berhadapan dengan kesukaran yang tadi saya bilang, kalau pintunya ketutup dan peluangnya adalah langgar kebenaran supaya pintu terbuka, orang akan lebih memilih langgar kebenaran supaya pintu terbuka. Makanya ini yang Yakobus bilang, minta hikmat, minta hikmat. Target kamu adalah kamu harus teruji dalam iman. Target kamu adalah kamu harus punya ketekunan. Target kamu adalah ketekunan di dalam kamu, tahan banting di dalam kamu, kemampuan untuk berdiri dengan kepercayaan teguh di dalam Tuhan. Targetnya adalah harus dewasa. Supaya dewasa, tidak bingung, tidak gampang terombang-ambingkan, tidak panik tentang isu kehidupan. Yakobus bilang ini, minta hikmat dari Tuhan. Sekarang apakah hikmat? Hikmat itu bahasa Yunani menggunakan kata Sophia. Jadi kalau saudara kasih nama anak Sophia, itu artinya saudara sedang berdoa supaya anak saudara menjadi orang yang berhikmat. Hikmat sama dengan Sophia. Yakobus, hikmat sama dengan begini, kebijaksanaan untuk melihat hal-hal yang jauh lebih tinggi dibanding dengan hal-hal yang duniawi. Sophia. Kebijaksanaan untuk melihat hal yang jauh lebih tinggi dibanding dengan hal-hal yang duniawi. Orang suka pilih jalan pintas, selesaikan masalah, pilih jalan pintas. Orang gak suka dengan proses. Padahal ini yang Alkitab bilang, Yakobus bilang, kamu minta hikmat. Kamu minta kebijaksanaan supaya kamu bisa melihat hal-hal yang jauh lebih tinggi daripada ini kesusahan. Hal-hal yang jauh lebih tinggi daripada ini kesusahan adalah kamu akan menjadi orang yang tahan banting. Kamu akan teruji sebagai manusia berintegritas. Kamu akan semakin teruji dalam kesetiaan. Kamu akan dikenal sebagai orang baik. Kamu akan teruji sebagai orang-orang yang hidup dalam kasih. Kamu akan menjadi orang-orang yang sangat disiplin hidup dalam kebenaran. Sehingga tidak gampang terprovokasi untuk menyimpang dari kebenaran. Nah, ini yang Alkitab bilang, Yakobus bilang, kamu minta hikmat. Kamu minta kebijaksanaan supaya kamu punya mata bisa melihat tujuan yang jauh lebih tinggi yang Tuhan punya daripada sekedar hal-hal duniawi tentang persoalan begini. Saya susah mencuri menyelesaikan masalah. Sistem keuangan tidak solid, mencuri tidak akan mengganggu siapa-siapa. Orang terjebak kepada hal duniawi karena tidak bisa melihat hal-hal yang jauh lebih tinggi. Perkara-perkara hebat yang Tuhan desain untuk hidupnya kita. Hal ilahi. Makanya Yakobus bilang begini. Supaya kamu tenang dalam jiwa. Supaya kamu tidak gugur dalam ini pertempuran. Kamu minta kebijaksanaan. Supaya yang kamu lihat adalah tujuan yang jauh lebih tinggi daripada hal-hal duniawi. Sudah? Apakah hikmat? Ini ngeri sekali. Hikmat adalah kecerdasan untuk menemukan arti dari beragam peristiwa. Kecerdasan untuk menemukan arti dari beragam peristiwa. Masih ingat sekali waktu raja mimpi? Tidak ada orang satu kerajaan yang bisa mengartikan mimpi raja sampai Daniel dipanggil. Daniel mengartikan mimpi raja. Itu apa? Itu hikmat. Apakah hikmat? Kecerdasan untuk memahami arti. Makanya tadi saya bilang, banyak orang gugur iman di tengah jalan. Hanya pada waktu pencobaan datang dan ujian iman datang. Yakobus suruh kita ngapain? Minta hikmat. Minta Tuhan kasih buat saya kecerdasan.
supaya saya paham arti di balik peristiwa. Supaya jangan gugur iman dong. Apakah kebijaksanaan? Ini keren. Kebijaksanaan sama dengan terlatih dan terpelajar. Sudah? Berarti Alkitab bilang ini. Kamu mau terlatih dan kamu mau terpelajar dalam kehidupan, minta hikmat dari Tuhan. Supaya pada waktu pencobaan datang, kita nggak gugur. Justru kita terlatih, kita punya hikmat. Apalagi terpelajar. Waktu pencobaan datang, waktu pencobaan yang berkaitan dengan ujian iman datang. Ini yang Alkitab bilang, minta hikmat supaya kamu terlatih. Lalu dua, kamu terpelajar. Kamu tahu bagaimana handle masalah. Kamu tahu bagaimana deal atau berhadapan dengan kesukaran kehidupan. Kamu tahu bagaimana memanage, kamu punya isi berpikir. Kamu tahu bagaimana menjadi tenang di dalam jiwa. Kamu tidak akan terombang-ambing. Kamu tidak akan diserang oleh panic attack. Kamu tidak akan menjadi orang yang begini, gampang diombang-ambingkan kian kemari dan mendua hati. Enggak, kamu akan punya hati yang sangat teguh mempercayai Tuhan. Kenapa? Punya hikmat. Amin. Bapak Ibu, kita nggak tahu kesusahan apa yang akan kita hadapi di depan. Nobody knows. Tapi ingat ini baik. Kalau saudara berhadapan dengan kesusahan baru di depan ini nanti, tekanan, proses berat, kuras air mata, kita sudah tahu apa yang perlu kita minta dari Tuhan. Minta hikmat. Supaya ngapain tadi? Alkitab bilang apa? Bijaksana. Memahami hal yang ilahi dibanding dengan hal-hal duniawi. Saudara dan saya akan dikenal cerdas untuk memahami arti di balik peristiwa. Saudara akan dikenal sebagai orang-orang yang terlatih dan terpelajar. Sehingga mau kesusahan model apa aja, kita nantinya di bagian akhir akan ditemukan sebagai orang yang tidak mungkin gugur iman kepada Tuhan. Amin. Kita udah dengar banyak cerita Bapak Ibu mengenai bagaimana banyak orang percaya karena mereka mempertahankan kepercayaan mereka kepada Tuhan, mereka hilang nyawa. Jemaat mula-mula, baca dalam kitab Kisah Para Rasul, sejarah bumi juga mencatat orang-orang Kristen awal di zaman mula-mula adalah orang-orang percaya yang terbiasa duduk dan mendengarkan pengajaran kerasulan. Iman di dalam mereka teruji sangat solid, mengakar dalam kebenaran. Sampai mereka harus diperhadapkan kepada pencobaan dan ujian iman yang some stories diantaranya adalah kehilangan nyawa akibat penderitaan. Masalahnya adalah ini. Sampai pada titik terakhir mereka hilang nyawa karena bertahan mempercayai Kristus. Kok bisa? Hari ini kita udah paham. Karena mereka punya hikmat dari Tuhan. Punya kemampuan, kebijaksanaan untuk memahami hal-hal ilahi dibanding dengan hal-hal yang duniawi. Yang mereka pilih adalah hal-hal yang ilahi. Makanya untuk Kristus hilang nyawa pun mereka rela lepas. Makanya ingat ini baik. Kalau hidup susah, sementara kita tahu kita lagi memutuskan untuk hidup takut kepada Tuhan. Jujur, saleh, menjauhi kejahatan. Tapi hidup susah. Kasih tahu untuk diri sendiri pencobaan. Kasih tahu untuk diri sendiri ujian iman. Pada titik ini mintalah hikmat dari Tuhan. Supaya saudara dan saya jangan gugur di tengah jalan. Kita sudah tunggu Tuhan sekian tahun. Jangan gugur iman. Sebentar lagi Yesus datang. Kalau dia datang, pastikan. Alkitab bilang ini, kalau anak manusia datang, adakah iman di bumi? Yang dia cari adalah imannya kita. Pencobaan datang, ujian terhadap apa? Iman. Sampai kepada titik penghabisan. Saudara dan saya harus minta hikmat Tuhan bekerja dalam kita. Supaya jangan gugur iman. Amin. Sudah, saya selesai. Kasih setiamu
yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah